Kita akan belajar materi pewarisan sifat atau biasa disebut juga dengan hereditas. Materi pewarisan sifat ini ada beberapa teori yang melandasinya. Yang pertama teori darah yang menjelaskan bahwa pewarisan sifat dibawa oleh darah. Kemudian ada teori preformasi yang menjelaskan bahwa adanya makhluk hidup kecil di dalam gamet sebagai calon individu baru. Kemudian ada teori epigenesis, ada teori pangenesis, dan ada teori Haeckel. Teori Haeckel menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas pewarisan sifat itu adalah substansi inti dari spermatozoa atau DNA dari spermatozoa. Pewarisan sifat menurut Mendel itu pertama kali diteliti pada tanaman kacang kapri atau Pisum sativum. Apa alasan-alasan Mendel meneliti kacang kapri padahal tanaman yang lain banyak? Kacang kapri ini atau kacang polongan ini memiliki kelebihan. Yang pertama, mudah melakukan penyerbukan silang. Yang kedua, mudah didapat. Yang ketiga, mudah hidup atau mudah dipelihara. Yang keempat, cepat berbuah atau berumur pendek. Yang kelima, dapat terjadi penyerbukan sendiri. Yang keenam, terdapat jenis-jenis yang memiliki sifat berbeda yang menyolok. Misalnya, warna bunga, ada yang ungu atau ada yang putih. Jadi, Mendel melihat keadaan tanaman ini sehingga agar lebih bagus untuk penelitian bagaimana melihat penurunan sifat dari persilangan pada tanaman ini. Sifat beda yang mencolok pada tanaman kacang kapri, bentuk bijinya, warna biji, warna bunga, sifat kulit, buah muda, letak bunga, tinggi batang. Jadi kalau kita hitung, sifat yang mencolok itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sifat yang mencolok. Sehingga dari ketujuh sifat ini bisa Mendel menuliskan beberapa istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama, kita akan melihat istilah pertama yaitu parental. Dalam persilangannya, dalam penyerbukan atau perkawinan tumbuhan itu, manusia pun juga kita pakai istilah ini. Parental disimbolkan dengan huruf P, kemudian keturunannya disimbolkan dengan filius, kemudian persilangan induk jantan dengan induk betina disebut dengan P1 dan anaknya atau keturunannya disebut dengan F1. Persilangan antara F1 dengan F1 itu disebut dengan P2 atau induk kedua. Intinya adalah ketika kalian melihat huruf P maka itu berarti induk. Kalau F berarti keturunan. Istilah berikutnya kalian akan temukan istilah genotip. Genotip itu contohnya seperti jeruk. Rasanya apa jeruk? Kecut, ada yang manis. Rasa itu yang menunjukkan bahwa itu adalah genotip. Ciri sifat dari gen yang ada pada air jeruk. Sifat tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen dalam individu. Ada sifat yang tampak, namanya fenotip. Yang bisa kita lihat misalnya, kok rambutmu keriting? Anda melihatnya keriting berarti fenotipnya keriting. Kalau dia keriting, pertanyaannya bagaimana genotipnya? Itu hanya bisa ditulis dalam bentuk huruf-huruf. Variasi-variasi yang dapat diturunkan oleh manusia, ini ada berapa? Pipi, warna kulit, paruh rambut, lidah, daun telinga, ibu jari, tinggi badan, golongan darah, rambut kepala, bentuk mata, warna mata atau kulit, rambut, bulu mata, hidung, dan rahang. Jadi ini diturunkan. Sifat yang ada di sini ada yang dominan, ada yang resesif. Maksudnya adalah dominan itu artinya dia mendominasi turunnya DNA itu. Kalau resesif ini sifat yang ditutupi. Contoh misalnya golongan darah. Golongan darah A dan B, golongan A terhadap B tidak dominan sesamanya. Golongan darah O itu resesif. Mari kita lihat contoh persilangan monohibrid.
Jadi persilangan monohidrid ini berdasarkan hukum Mendel 1. Persilangan monohidrid atau disebut dengan persilangan dengan satu monohibrid sifat. Jadi ada satu sifat. Jadi istilah monohibrid itu adalah satu sifat. Maksudnya begini, Mendel ini memberikan kita contoh yang mudah jika kita menyilangkan satu sifat. Misalnya tinggi dan pendek. Misalnya kacang kapri yang tinggi dikawinkan dengan kacang kapri yang pendek. Ada istilah di sini, parental. Itu tadi istilah-istilah persilangan, parental, ada gamet, ada filial. Ini di 3. Kemudian ada tulisan huruf T besar, T besar. Ini dominan. Dominan apa namanya? Dominan homozigot. Jadi dominan homozigot. Kenapa disebut dominan? Karena semua adalah huruf besar. Terus yang ini dominan juga berarti? Iya, dominan. T besar, T kecil. Tapi dominan heterozigot. Heterozigot artinya T besar, T kecil itu berbeda. Jadi ada T besar, T kecil berarti heterozigot. Kalau dia tulisannya T besar berarti dominan. Kalau tulisannya T kecil, namanya resesif. Kalau dilengkapkan, maka resesif homozigot. Nah, berikutnya setelah kita ketahui parental seperti ini, maka dalam persilangan kan cuma setengahnya. Setengah dari sel induk yang akan bersilang. Begitu juga di induk betinanya ini. Sehingga turunlah gamet T besar dan gamet T kecil. Gamet inilah yang akan bersatu menjadi sigot, menjadi embrio, menjadi tumbuhan T besar dan T kecil. Sehingga kalau disebut genotipnya adalah T besar, T kecil, fenotipnya adalah tinggi. Berikutnya, jika dilanjutkan persilangannya, misalnya generasi pertama ini atau F1 atau filius 1, bagaimana kalau kita kawinkan dengan sesamanya? Apa hasilnya? Setelah kita silangkan sesamanya, maka P2-nya adalah orang tua kedua, berarti yang ini adalah T besar, T kecil, disilangkan dengan T besar, T kecil. Maka gametnya ini sudah heterozigot ini, maka diturunkan satu-satu. T besar, T kecil. Demikian juga yang di sebelah sini. T besar, T kecil. Berarti gametnya ada 2. Kalau rumus gamet itu 2N pangkat 1. Heterozigotnya dilihat. 2 pangkat 1 berarti 2. Nah, masing-masing dibikinkan papan catur seperti ini. Karena ini ada 2, di sini juga ada 2, berarti kotaknya ada 4. Kenapa bisa langsung disebut 4? Karena di sini 2, di sini 2, 2 kali 2, 4. Maka kotak yang ada di sini itu harus 4. Nah, di situ setelah dibikin kotak 4, kemudian induknya dipisahkan gametnya, maka T besar ini pindahkan ke sini, T kecil ini pindahkan ke sini. T besar ini pindahkan ke sini, T kecil ini pindahkan ke sini. Nah, apa keturunannya? Maka F2-nya, anak pertamanya adalah, umpamakan ini, T besar, genotipnya, fenotipnya tinggi, T besar, T kecil, tinggi, tapi tingginya heterozigot. Berikutnya T besar, T kecil lagi, tulis di sini, tinggi, heterozigot. Kemudian ini sama ini ketemu di sini menjadi T kecil, pendek. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah perbandingan fenotip dari persilangan F2 ini? Fenotipnya ada berapa yang lihat sini? Tinggi, berarti 3 tinggi, 1 pendek. Itu fenotip. Kalau genotip, perbandingannya bagaimana? 1, T besar cuma 1 kan? Ya. Kemudian T besar, T kecil ada berapa? 1, 2. Berarti 2 T besar, T kecil banding 1 T kecil, T kecil. Inilah perbandingan fenotip dan genotipnya. Pertanyaannya adalah, kalau begitu berapa persentase tinggi dan berapa persentase pendeknya? Berarti 3 dibagi 4. 3 dibagi 4. Kenapa 4? Karena 4 kotak. 3 tinggi dibagi
penyebutnya 4 kali 100 sama dengan